Dan ternyata, resin sebenarnya nggak menempel pada foil plastik. Dan campuran resin dan kertas benar-benar terlihat dan terasa seperti bagian yang kokoh. Penutup pegangan juga cukup bagus. Tapi hal yang paling aku khawatirkan tentu saja pisau. Dan kupikir aku berhasil. Pada tahap ini aku bisa memotong bentuk bagian-bagian dari blok kertas. Dan untuk melakukannya, pertama aku menggambar garis luar semua bagian. Kemudian aku akan memotong mengikuti garis menggunakan gergaji. Ini juga akan menjadi uji akhir untuk melihat apakah campuran kertas dan resin benar-benar berfungsi. Kalau nggak berfungsi, pasti akan retak sekarang. Baiklah, mari kita coba. Nggak ada yang retak sama sekali. Sampai saat ini, proyek ini berjalan lancar. Bagus banget malah. Dan nggak biasa. Jadi, aku takut bakal ada hal yang salah nanti. Bagaimanapun, ini adalah pelindung pegangan yang kupotong. Pada potongan, campuran kertas dan resin ini terlihat seperti kayu. Yang masuk akal juga. Namun dibandingkan dengan kayu solid, campuran kertas epoksi laminasi ini lebih padat, lebih kaku, dan seharusnya lebih tahan air dan tahan benturan. Teorinya. Masalahnya, resin epoksi yang berlebihan pada bagian sisa terlihat dan terasa seperti kaca. Jadi, kukira aku nggak akan benar-benar tahu apakah pisau ini dapat berfungsi hampir seperti pisau asli atau akan patah. Aku benar-benar berharap nggak akan patah. Bagaimanapun, untuk menyempurnakan geometri bagian-bagian ini dan juga memberikan tepi pada pisau, aku akan menggunakan gerida sabo. Aku nggak mau ngasih tahu kamu kalau aku masih belum menemukan cara membuahkan debu saat menggunakan alat ini. Itulah mengapa aku membawanya keluar dan pada dasarnya membuat salju dengan kertas beracun dan epoksi. Jadi aku nggak akan ngasih tahu kamu. Setelah beberapa saat, aku mendapatkan pegangan, gagang, dan bilah dari katana kertas. Meskipun ini hanya versi kasar, aku yakin hasilnya cukup keren. Kamu bisa melihat lapisan-lapisan kertas individu di bilahnya. Hampir terlihat seperti kertas Damaskus. Bagaimanapun, bilahnya juga sangat ringan. Aku nggak yakin apakah tajam, tapi sepertinya ada tepi tajam besar. Aku nggak pernah berpikir akan memotong kertas dengan kertas, tapi ya sudahlah. Ada masalah. Pedangnya lentur, seperti terlalu lentur. Terlalu lentur untuk dianggap sebagai pedang dan bukan tongkat. Dan meskipun aku mencoba membuat pedang kertas yang emang dari awal udah nggak masuk akal sendiri, aku mau seenggaknya memastikan untuk mencoba membuatnya dengan cara yang benar. Jadi, aku ingin memperbaikinya. Opsi pertama adalah menambahkan tulang punggung kaku pada bilah, terbuat dari aluminium atau serat karbon. Dan kemungkinan besar akan efektif, tetapi pasti nggak rapi. Opsi kedua adalah membuat ulang bilah dari awal, tetapi dengan punggung yang lebih tebal.